got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang metamorfosis yang terjadi pada hewan. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Tahu Bu. Ya baik, Ibu ada sedikit penjelasan video tentang apa itu metamorfosis dan macam-macamnya dan terjadi pada hewan apa saja. Simak sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Bagaimana nih kabarnya? Jumpa lagi bersama saya, Bu Irna. Pada kali ini kita akan belajar tentang metamorfosis yang terjadi pada hewan. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga mengalami beberapa tahap pertumbuhan dan perkembangan loh dalam hidupnya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan hewan itu membentuk sebuah siklus hidup atau yang biasa juga disebut dengan daur hidup. Nah, hewan itu mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya, dan ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan selain hanya bertambah besar saja badannya. Nah, kemudian hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti yaitu mengalami yang namanya metamorfosis. Kemudian hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti dia tidak mengalami metamorfosis. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu tergolong ke dalam jenis unggas, reptil, dan mamalia. Contohnya seperti kucing, kuda, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Kemudian hewan yang mengalami metamorfosis itu berasal dari hewan yang berjenis serangga, amfibi atau kotak, kemudian kelompok udang, dan lain-lain. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapnya, dan ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapnya. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas satu persatu ya. Jadi, macam-macam metamorfosis itu ada dua anak-anak. Yang pertama itu metamorfosis sempurna, dan yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang mengalami metamorfosis hanya terdapat beberapa tahapan saja itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah, yang pertama, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu mengalami 4 kali fase perubahan bentuk sampai hewan itu dewasa. Ada fase yang pertama yaitu telur. Nah, telur itu apa? Telur adalah pada organik yang berisi zigot, di mana embrio itu berkembang sampai dapat bertahan hidup sendiri, di mana hewan itu menetas. Nah, tahap yang kedua atau fase yang kedua yaitu larva atau bentuk pada hewan modern. Fase yang ketiga yaitu pupa atau yang biasa disebut juga dengan kepompong.
Kemudian fase yang keempat yaitu imago atau yang bisa disebut juga dengan hewan dewasa. Salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Nah, pada fase pertama kehidupan kupu-kupu itu dimulai dari telur. Jadi, dalam waktu 3-5 hari, telur itu menetas menjadi larva yang berbentuk ulat. Ulat itu suka memakan dedaunan yang ada di sekitarnya. Sesudah itu, ulat akan berganti kulit sebanyak 5-6 kali. Nah, barulah setelah itu berubah menjadi pupa atau yang biasa kita sebut juga dengan kepompong. Proses pertumbuhan kepompong ini bisa memakan waktu sekitar 20 hari lamanya. Nah, baru sesudah itu seekor kupu-kupu dewasa muncul dari dalam kepompong. Selain kupu-kupu, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lalat, katak, nyamuk, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk hewan tetapi tidak memasuki fase pupa atau yang bisa kita kenal dengan fase kepompong. Jadi, fase metamorfosis tidak sempurna dimulai dari fase telur, kemudian fase nimfa, lalu menjadi dewasa. Kemudian, nimfa itu apa sih? Jadi, nimfa itu adalah hewan kecil atau hewan muda. Jadi, bagaimana cara membedakannya? Jadi, cara membedakan dengan hewan dewasa yaitu ada atau tidak adanya sayap. Jadi, kalau hewan kecil itu tidak ada sayap, kalau hewan besar itu mempunyai sayap. Seperti itu anak-anak. Contoh hewan yang memiliki metamorfosis tidak sempurna yaitu kecoa. Jadi, pada proses pertumbuhan dan perkembangan kecoa, daur hidup kecoa itu dimulai dari telur, lalu telur itu menetas menjadi nimfa. Dan dengan beberapa kali berganti kulit, nimfa itu akan berkembang dan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Dan daur hidup pada kecoa yang paling terakhir yaitu adalah kecoa dewasa. Karena kecoa termasuk ke dalam hewan yang mempunyai metamorfosis tidak sempurna, jadi pada metamorfosis pertumbuhan kecoa ini hanya terdapat 3 fase, di mana tidak memiliki 4 fase seperti halnya kupu-kupu dan hewan-hewan lain yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna yang memiliki pupa atau kepompong. Kalau di metamorfosis kecoa ini tidak memiliki tahap pupa atau kepompong. Dan hewan lain yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna diantaranya ada belalang, jangkrik, capung, dan lain sebagainya. Di dalam metamorfosis tidak sempurna, tidak banyak perbedaan yang ditemukan antara bentuk nimfa dan bentuk dewasa. Perbedaannya hanya di sayapnya saja. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah pasti paham ya apa itu metamorfosis. Jadi kesimpulannya adalah metamorfosis merupakan perubahan ukuran, bentuk, dan bagian-bagian tubuh hewan dari stadium ke stadium berikutnya. Jadi, metamorfosis itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan hewan yang khususnya terjadi pada serangga dan amfibi. Anak-anak
juga kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa belajar yang rajin. Sekian dari Ibu. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barusan kan kita sudah melihat penjelasan video tentang metamorfosis dan macam-macamnya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, kan Sarah sudah melihatnya dari awal sampai akhir. Nah, ini ditanyakan, metamorfosis itu apa? Itu pertumbuhan, proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada hewan yang terjadi pada jenis serangga dan Betul. Jadi metamorfosis itu proses pertumbuhan dan perkembangan hewan yang biasanya terjadi pada jenis serangga dan amfibi. terus bedanya kalau mamalia itu mengalami metamorfosis nggak? Enggak, kan tadi udah ada penjelasannya kan, hewan itu yang mengalami metamorfosis dari jenis serangga dan amfibi. Kita dulu nggak mengalami ya, apa Jadi yang tidak mengalami yang masuk mamalia dan kalau gas kan contohnya ayam. Terus aku mau tanya lagi nih, tadi metamorfosis itu ada berapa macamnya? Ada dua. Nah, yang pertama apa coba Mbak Juliza? Metamorfosis sempurna, Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, contoh yang sempurna itu apa? Langsung aja. Kuku. Ya, yang tidak sempurna Mata. Hata itu Belalang. sempurna. Mata. Iya, yang nggak sempurna itu belalang bisa, kecoa juga bisa. Seperti itu Mbak. Oh gitu ya Bu. Kirain kapan? Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada pagi ini ada yang ditanyakan bisa. Belajar Bu. Nggak ada, Ida. Kita akhiri saja ya pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Jika Ibu mempunyai kesalahan, mohon dimaafkan ya. Baik, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.